Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Arsala basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai bersama dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian, pagi ini kita akan berbicara membahas tentang kesederhanaan dalam berpakaian. Ada satu hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu tentang anjuran untuk tidak bermewah-mewahan di dalam berpakaian. Yaitu hadis an Mu'ad bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tarakan nas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi ta'allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhbaruhu min ayyi khulalil iman syai'an yalbisuha. Rawahu Tirmidzi. Dari seorang sahabat Mu'ad bin Anas, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarokan nas tawadu'an lillah. Siapa di antara seseorang yang meninggalkan semata karena tawadhu kepada Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal sesungguhnya ia bisa untuk memilikinya, ta'allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, maka orang itu akan dipanggil di hadapan banyak orang-orang. Untuk apa? Untuk supaya ia memilih dari pakaian yang terbaik, pakaian iman, apa yang ia sukai. Jadi Rasulullah dengan bahasa yang sangat indah memberi informasi kepada umatnya, kita semuanya, siapa yang di dunia ini bisa untuk membeli pakaian yang bagus, yang mewah, berharga mahal, tetapi sesungguhnya karena ingin tawadhu'nya, ketundukannya kepada aturan Allah dan Rasulnya, keinginan untuk memiliki pakaian yang mewah itu ia tinggalkan karena semata-mata ingin melaksanakan dari anjuran Allah, yaitu berpakaian, makan, berpola yang sederhana. Maka balasannya nanti di akhirat, orang yang sanggup seperti itu akan dipanggil, dihadapkan kepada makhluk-makhluk Allah untuk diberitahu, ini adalah balasanmu. Karena apa? Karena kamu waktu di dunianya
hidup mewah, padahal waktu itu engkau sanggup memilikinya. Maka disuruh untuk memilih pakaian iman yang terbaik pada waktunya. Ini sungguh luar biasa. Sehingga dalam syariat Islam itu apapun namanya, apakah itu perintah, apakah itu larangan, itu manfaatnya kembalinya adalah kepada orang yang melakukan, orang yang taat pada aturan. Satu contoh kecil saja, ini untuk pendekatan pemahaman kita. Misalnya Allah itu melarang kepada kita untuk minum minuman keras. Kira-kira manfaatnya itu pada siapa? Ya kepada peminumnya. Kalau itu larangan dilanggar, maka nampak terjadi sering orang mabuk, tak sadarkan diri, kemudian menjadi orang itu celaka, baik celaka untuk dirinya juga mencelakakan orang lain. Ini menunjukkan bahwa larangan Allah itu kembalinya kalau dilanggar ya kepada orang yang melakukan. Begitu juga kalau misalnya dilaksanakan, itu dampaknya pun juga kepada orang yang melakukan. Orang dilarang untuk melakukan pencurian, maka dampaknya pun juga akan terjadi kembali kepada pelakunya sendiri. Kalau pencurian tidak ketahuan, ya tenang. Tapi kalau kena masa, ya luar biasa. Ya sakit luar dalam, malu keluarganya menanggung malu daripada perbuatan dari salah satu anggota keluarga. Itu sudah menjadi kelaziman keumuman dalam kehidupan. Nah, Allah pun juga melarang untuk bermewah-mewah. Misalnya orang ini memang diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang melimpah sehingga beli apa saja itu bisa. Tapi karena ada anjuran supaya hidup sederhana, maka kemudian diturutinya aturan itu, maka nanti akan dibanggakan di hadapan makhluk pada hari kiamat, dan Allah tentu ridho kepada orang yang seperti itu. Jadi kalau soal pakaian saja diatur, maka ini menunjukkan bahwa supaya tidak terjadi perbedaan mencolok antara orang yang diberi rezeki oleh Allah, sementara waktu ada orang yang diberi rezeki tetapi tidak sebanyak orang lain. Maka kita teringat akan salah satu hadis Nabi, kul wasrob watasoddaq bi ghairi sarafin wala mafilatin. Kul, makanlah, wasrob, dan minumlah, walbas, dan berpakaianlah, bi ghairi sarafin, yang tidak berlebih-lebihan, wala mafilatin, dan tidak terlalu rendah. Jadi makan, minum, berpakaian itu yang sedang-sedang saja. Jangan berlebih-lebihan, mangan setiap hari kuliner, setiap ada informasi kuliner cari sana. Oh, kono ini. Tengah jalan ada informasi lagi, ada kuliner yang yang lebih enak, misalnya informasi dari satu kuliner ke kuliner yang lain. Jadi tiap hari itu memburu kuliner karena dia mampu. Sementara waktu yang lain tidak seperti itu. Nah, itu bisa jadi termasuk orang yang israf, orang yang berlebih-lebihan. Ada orang itu yang memburu soal pakaian, di segala jenis pakaian
dengan model terbaru, bahkan model yang belum terbit itu sudah dimilikinya. Jadi gaya hidupnya terus begitu. Padahal wala makhilatin juga tidak kita ini kemudian amat sangat tidak memperhatikan tentang gizi, tidak memperhatikan tentang vitamin dan lain sebagainya. Berlebihan tidak boleh, berkekurangan pun juga tidak boleh. Ya, macamnya orang kadang-kadang ada yang karena tidak tercerahkan itu mangan itu gak ada di pikiran belas. Jadi gak 4 sehat 5 sempurna. Jadi duit ditumpuk dipangan itu emak ada. Tapi orang itu sing mangan itu juga ada. Maka Islam itu adalah yang tengah-tengah saja. Ada hadis Rasulullah SAW, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara apa saja itu awsatuha, yaitu yang tengah-tengah, sederhana, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu anjuran Islam. Jadi walaupun dia itu mampu, tapi itu tidak dilakukan karena ketawaduan, kesadaran untuk merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa an Umar bin Su'aib min abihi min jaddihi, dari bapaknya dan dari mbahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyura asara nikmatihi ala 'abdihi. Allah itu menyukai kepada orang yang menunjukkan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini barangkali juga merupakan salah satu bentuk tafsir ayat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita ini bersyukur, di antara bersyukurnya itu adalah orang lain itu tahu, orang lain itu merasakan pula akan syukur kita. Maka ada yang namanya tasyakuran. Tasyakuran tidak harus berbentuk makan, minum, jamuan dan lain sebagainya. Tapi bentuk syukur itu bisa berupa orang itu mengeluarkan sebagian atau menyisihkan sebagian dari rasa syukurnya itu. Kalau syukur yang terkait dengan rezeki, katakanlah itu uang, walaupun rezeki itu tidak harus berupa uang, kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan, itu berarti sama dengan orang itu menunjukkan kenikmatannya sebagai rasa syukur kepada Allah diberikannya kepada orang. Misalnya menyumbangkan sebagian rezeki berupa uang untuk panti asuhan, untuk masjid. Alhamdulillah saya habis dapat laba cukup banyak. Ini sebagai wujud syukur saya membantu kepada panti asuhan. Itu berarti menunjukkan di antara kenikmatannya itu untuk orang lain. Atau mungkin juga satu saat seperti yang dulu pernah kita sampaikan, kita memberikan makanan pada orang lain, apakah itu berupa yang namanya menraktir, atau kemudian membuat makanan, baik makanan kecil atau makanan besar, kita berikan kepada sanak famili, tetangga kanan kiri sebagai wujud syukur kepada Allah pun juga diperbolehkan. Jadi Allah itu innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala 'abdihi. Allah itu mencintai kepada seseorang
yang menunjukkan di antara kenikmatan yang diberikan Allah kepada. Pendek kata, orang lain itu mendapatkan efek positif dari kenikmatan yang diberikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian kenikmatan itu hanya dinikmati sendiri, tetapi orang lain pun juga harus diberi kenikmatan. Mungkin anaknya, kalau anaknya laki-laki, Mas, alhamdulillah Bapak berhasil ini sampai tak kasih, diantaranya adalah hadiah. Ini diantaranya sampai tak kasih cek ngerasakno diantara kenikmatan berupa materi dari Bapak yang diberikan oleh Allah kepada. Karena sesungguhnya kenikmatan itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi diberikan pada orang lain. Kalau berupa materi, orang lain dapatkan materi. Atau paling tidak itu ada peningkatan frekuensi untuk berbuat baik. Kenikmatan yang terkait dengan kesehatan, misalnya asalnya sehat, kemudian satu saat ada gangguan, kemudian kurang sehat. Nah, di antara wujud kenikmatan itu yang ditunjukkan pada orang, asalnya kurang sehat itu mungkin ke masjidnya agak menurun. Setelah sembuh, setelah sehat, kembali sregep lagi ke masjid. Orang kan tahu, oh iya, alhamdulillah dia sekarang sudah aktif lagi karena beberapa saat habis sakit. Itu berarti sama dengan menunjukkan pada orang lain. Tapi tujuannya bukan untuk supaya dilihat orang, tapi merupakan manifestasi perwujudan syukur dari sehatnya itu. Karena orang pergi ke masjid, contohnya saja, ingin dilihat atau tidak ingin dilihat oleh orang lain, pasti dilihat oleh orang lain. Namanya orang dari rumah ke masjid itu mesti ada orang yang melihat. Tidak usah kok kemudian ingin dilihat, tidak usah ingin dilihat, itu sudah akan dilihat. Tetapi rasa syukurnya, karena kemarin kurang fit, kurang sehat, akhirnya frekuensi pergi ke masjidnya menurun. Nah, sekarang itu ditingkatkan dari yang kemarin kurang sehat. Itu sama dengan menunjukkan kenikmatan yang diberikan Allah dilihat oleh orang lain. Soal ikhlas itu memang ada dalam hati. Maka sampai ada ulama itu membagi ikhlas itu menjadi 3. Jadi tingkatan ikhlas itu menjadi 3. Yang pertama, ada orang itu ikhlas, tetapi dibalik keikhlasan itu masih mengharapkan akan balasan Allah. Misal, orang sholat duha ikhlas, tapi juga terbetik dalam perasaan hatinya, aku naik sholat duha, rezekiku cek lancar. Itu ya boleh saja. Karena memang Allah berjanji, siapa yang sholat duha maka akan dilancarkan rezekinya. Tapi kalau orang itu kemudian berkata, aku tak sholat duha, rezekiku cek lancar, ya boleh-boleh saja. Tapi itu tingkatan ikhlas yang paling rendah. Aku tak sholat tahajud supaya diangkat derajat karo Allah Ta'ala. Boleh, karena memang Allah juga berjanji, siapa yang sholat tahajud maka akan diangkat derajatnya. Tapi kalau itu diniatkan ya boleh saja sesungguhnya, tapi itu adalah tingkatan ikhlas yang terendah. Aku tak sedekah, sebab nek sedekah itu tudfiul bala. Nek sedekah itu akan dilipat gandakan. Ya boleh saja, karena memang begitu. Bahwa Rasulullah pun lewat sabdanya beliau menyatakan, mana kosomin malin sedekatin fal yazdad.
Tapi kalau itu diniati berarti itu adalah tingkatan apa? Tingkatan ikhlas yang paling rendah. Aku sholat wajibnya panjang 5 waktu. Lah, aku terus sholat liyane, qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Supaya aku nanti itu masuk surga. Itu tingkatan yang kedua. Padahal memang ya begitu, orang diantaranya akan mendapatkan surga itu diantaranya sholat. Tanpa sholat tidak akan mendapatkan balasan surga. Tapi kalau tujuannya sholat itu supaya mendapatkan itu semua, maka itu adalah pada tingkatan yang kedua. Nah, yang tingkatan yang utama itu adalah saya sholat, saya zakat, saya infak, saya apa saja melakukan ibadah itu lillah semata-karena. Kasare omong, bah dibales gak dibales, opo jarine Allah. Itu tingkatan yang paling utama. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah itu akan menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan oleh hamba. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala atau karya dari orang-orang yang berbuat baik. Masa kalau orang baik itu akan ditinggalkan, dibiarkan, tidak diperhatikan oleh Allah? Itu jadi ikhlas itu ternyata ada 3 tingkatan. Yang pertama karena mengharap sesuatu balasan. Yang kedua supaya nanti enak di akhirat. Nah, yang ketiga itu adalah semata mardhatillah, mengharap ridhonya. Tetapi itu tidak berarti kemudian tidak boleh, tapi itu adalah tingkatannya seperti itu. Jadi perlu untuk tadriban, perlu latihan seperti itu. Asalnya sholatnya mengharapkan ini satu saat nanti mosok Allah kok akan membiarkan hambanya yang berbuat kebaikan. Itu tidak mungkin, karena Allah juga berjanji innallaha la yukhliful mi'ad. Padahal janji Allah itu sudah disampaikan, tertulis dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah, terhimpun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, ini yang terkait masih dengan al-libas itu atau pakaian itu. Wa an Umar bin Khattab qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la talbasul harir fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah kalian itu memakai atau berpakaian al-harir. Harir itu sutra. Fa inna man labisa fid dunya, karena sesungguhnya siapa yang telah memakai pakaian sutra, jadi di dunia ini memakai pakaian sutra, lam yalbashu fil akhirah, maka nanti kalau sudah di akhirat dia tidak diberi oleh Allah pakaian sutra. Nah, persoalannya dunia itu kan fana, mungkin dia memakai sutra hanya 5-10 tahun. Tapi nanti di akhirat yang tidak terhitung tahunnya itu sama sekali tidak mendapatkan sutra dari Allah. Itu diantara sebab kenapa kita yang mungkin mampu membeli sutra, tetapi karena tidak kita lakukan sebab semata mengikuti aturannya Allah dan Rasulullah, maka orang itu akan mendapatkan balasan pakaian sutra di akhirat.
Ini berarti ada kesanggupan untuk apa? Mengendalikan nafsu untuk bisa memiliki dan membelinya, tetapi karena adanya aturan itu sehingga dikekang, dikendalikan. Nafsu itu tidak mungkin dihilangkan. Nafsu itu hanya bisa dikendalikan. Jadi kepengen sesuatu eling, masya Allah. Ikan gak ento, gak oleh, maka gak sido dilakon. Itu namanya mengekang. Dihilangkan tidak mungkin, karena di antara kesempurnaan manusia itu ada pada dirinya namanya nafsu atau keinginan-keinginan. Tapi keinginan-keinginan itu bisa dikendalikan dengan diantaranya mengingat bahwa ini larangan, ini anjuran dan lain sebagainya dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhu, dan masih menurut Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, innama yalbisul harir ma la khalaqa lahu. Sesungguhnya pakaian sutra itu adalah bagi orang yang man la khalaqa lahu, bagi orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada orang yang dengan vulgarnya berkata begini, lah nek pancen gak oleh dinikmati lampu kata Allah gawe sutra. Itu yang sama dengan pertanyaan ini. Lah nek pancen babi ku gak oleh dipangan gaya apa? Babi digawe kan begitu. Nah, kalau tidak boleh dimakan, kenapa kok harus ada yang namanya apa? Darah. Darah itu dipergunakan sesuai dengan ketetapan Allah lah. Kalau darah itu dari hasil sembuyan kemudian sidang jadi dideh, ini ya jelas tidak boleh. Darah itu ya memang diperlukan pada manusia di saat misalnya orang kekurangan darah harus ditransfusi darah. Tapi caranya itu tetap ada. Jangan kemudian gak oleh sutra digawe-gawe apa. Ternyata sutra itu diperbolehkan untuk wanita. Nah sementara waktu laki-laki tidak diperbolehkan. Nah kembalinya adalah kepada ketundukan dan ketaatan. Sama dengan ini adanya ganja. Nah, kalau memang ganja itu tidak boleh dikonsumsi, buat apa Allah membuat ganja? Ya ganja itu tetap ada manfaatnya, tetapi ada cara-caranya, ada metodenya, ada hal-hal yang positif kalau itu memang sangat dibutuhkan. Misalnya untuk kesehatan itu ya ada unsur ganjanya, tapi terukur dan teratur. Ya apa nek daun ganja itu terus dirajang gawe kaya model baku baru di apa kerokokan ya situ mendem kabeh. Nah, itu di sini ini ada yang namanya tunduk dan tidaknya seseorang terhadap itu semuanya. Wa fi riwayatin, menurut riwayat yang lain, man la khalaqa lahu fil akhirah, orang yang menggunakan pakaian sutra itu nanti di akhirat tidak akan merasakan, tidak akan menggunakannya, tidak akan diberi oleh Allah pakaian sutra. Tapi untuk wanita itu diperbolehkan. Wa an Anas qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa orang yang menggunakan pakaian sutra di dunia, maka di akhirat dia tidak akan menggunakannya. Tapi ini ada hadis lain, bagi wanita boleh. Jadi ada dua pakaian yang boleh untuk wanita, tidak boleh untuk laki-laki. Yang pertama, wanita itu boleh menggunakan pakaian sutra, baik sutra asli maupun sutra tidak asli, baik sutra tebal maupun sutra tipis. Yang kedua adalah wanita diperbolehkan menggunakan perhiasan emas, tapi untuk laki-laki tidak diperbolehkan. Sampai dulu pernah kita sampaikan ada orang yang menggunakan cincin emas, kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah cincin yang kau pakai itu adalah emas? Dijawab oleh yang memakai itu, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah, yang saya pakai ini adalah cincin emas. Oleh Rasulullah kemudian, tolong dilepas cincin, kemudian dilepas ini, kemudian diberikan pada Rasulullah. Begitu disampaikan pada Rasulullah, oleh Rasulullah kemudian dilempar cincin emas itu, dibuang. Kata Nabi, apakah kamu nanti mau dan rela kalau tangan jarimu itu berada di neraka? Kata orang itu, tidak ya Rasulullah, saya ingin terbebas dari neraka seluruh anggota tubuh. Akhirnya ditinggal oleh Rasulullah. Nah, kancani sing jejeran karo sing duwe emas dibuat mau bilang, ambil cincinmu, eman. Nah, kalau bahasa Jawa itu berarti eman, cincin. Apa kata yang punya itu? Tidak. Saya lebih baik kehilangan cincin itu daripada nanti anggota tubuhku ada di dalam neraka. Awak dhewe ya apa? Cukup ae. Dinakno adine sing wedok utawa dinakno bojone utawa dinakno. Tapi itu yang terjadi pada salah satu sahabat Nabi yang seperti itu. Jadi tingkat sami'na wa ata'nanya luar biasa. Jadi Wa'an Ali, menurut Ali bin Abi Thalib tentunya, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha harir faja'alahu fi yaminihi wa dhahaban faja'alahu fi simalihi thumma qala inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Nabi satu saat pegang sutra di tangan kanan beliau, kemudian tangan kirinya itu pegang emas. Itu sambil kemudian bersabda, hazaini, dua benda ini, yaitu sutra dan emas ini, haramun, terlarang, ala zuhuri ummati, dilarang atau terlarang untuk laki-laki umatku. Jadi laki-laki umat Muhammad kita semua ini diharamkan menggunakan sutra dan emas. Nah, bagaimana dengan namanya tukar cincin? Nah, namanya tukar cincin, kalau cincinnya cincin emas ya enggak boleh. Untuk laki-laki, untuk wanita silakan. Nah, tukar cincin itu kan budaya, bukan dari Islam.
sejak zaman dahulu sampai sekarang ini tidak ada budaya Islam seperti itu. Kalau misalnya kok ada orang, katakanlah orang Arab yang begitu, itu berarti terkontaminasi dengan budaya jahiliyah, budaya Arab. Jadi tidak ada tukar cincin. Ini sebagai pertanda bahwa si A telah bertunangan dengan si B. Toh prakteknya juga bukan tukar cincin. Kalau mestani dulu itu tukar cincin itu sing lanang dikei sing wedok ngekei sing lanang. Ternyata kan tidak begitu. Cincin teko sing lanang keduanya mau dipakaikan kepada yang perempuan. Itu ya bukan tukar cincin, ya ngekei barang. Itu artinya ngemis bahasa halus. Wong sing tuku iku sing lanang. Tapi bahasane tukar cincin. Ane tukar cincin ya ijo tak. Sing teko lanang kayak sing wedok kayak lanang. Tapi prakteknya kan tidak begitu kalau ada acara tukar cincin. Maka itu berarti bukan tukar cincin, masang kayak cincin. Karena itu misalnya panjenengan kok sebagai tanda itu jangan yang laki-laki menggunakan cincin karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Dan itu tidak termasuk barang darurat yang untuk bisa membatalkan daripada yang haram menjadi mubah atau menjadi halal. Nah, bagaimana dengan apa itu pengobatan? Misalnya ada namanya susuk, ada susuk Pak ya, pernah dengar Pak? Jadi ada orang itu karena sakit tertentu kemudian dimasuki logam emas itu entah di lehernya, entah di apa atau di punggungnya. Kalau itu memang merupakan obat dan secara ilmiah itu memang benar, ya boleh. Tapi kalau itu hanya merupakan keyakinan saja, apalagi tidak pernah dilaborkan atau tidak pernah diilmiahkan, diteliti secara medis, jangan-jangan malah menjadi ketidakbaikan. Pemane masak dunia di Legono itu diadakan upacara apa atau apa yang ada unsur-unsur ketidakbaikan, ya malah belarangan. Satu, masuknya cincin ke tubuh, yang sisi yang lain adalah cara untuk melakukannya pun mungkin dilarang. Tapi kalau memang ini sudah diteliti bahwa unsur logam emas ini dan lain sebagainya ada ada kemampuan untuk ini itu dan lain sebagainya terkait dengan kesehatan, ya, insya Allah tidak apa-apa karena ada unsur namanya darurat. Karena seringkali kita dengar pakai susuk emas supaya gini, tidak sekedar untuk kesembuhan, tapi untuk yang lain, yang itu tidak diperkenankan oleh Islam, itu harus dihindari, tidak boleh karena itu langsung ada pada orang. Wa an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hurrima libasul harir wa dhahab ala nuhuri ummati wa ukhilla liinasihim. Diharamkan sutra dan emas untuk laki-laki umat, wa ukhilla dan dihalalkan li nisaihim untuk wanita. Jadi
Untuk wanita boleh, sekali lagi wanita boleh, dan banyak hadis yang memperbolehkan wanita itu menggunakan sutra dan emas. Juga banyak hadis yang melarang laki-laki itu menggunakan emas dan sutra. Wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah qala nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang kita ayyashraba fi ina'idz dzahabi wal fiddah, yaitu melarang kepada kita untuk meminum dari bejana atau tempat yang terbuat dari emas dan perak. Jadi warna mungkin saking sugiye, di suatu sugiye itu saking kayanya dia itu bisa membeli cingkir atau cangkir atau gelas terbuat dari emas. Nah, kemudian di suku tamu itu sohi teh, gelasnya terbuat dari emas atau perak. Itu ternyata dilarang. Jadi teh sing asale halal iku mau, air putih yang asalnya halal, tapi karena tempatnya itu terbuat dari emas atau terbuat dari perak, itu minumannya itu jadi haram. Jadi haram itu bisa karena sebab. Barang asalnya halal tapi bisa menjadi haram karena sebab. Jadi sebabnya karena cingkirnya ini atau cingkir apa cangkir? Cingkir atau gelas atau mocinya itu terbuat dari emas dan perak, maka itu haram. Sama dengan ini loh Pak. Kambing itu kan halal. Tidak ada orang bilang kambing nggak halal. Tapi nek kambing colongan, kambing itu bisa menjadi haram. Sebab corone itu corone. Sebab itu karena cara memperolehnya dari barang yang haram. Kambing itu halal, tapi tabrak motor des mati, terus wong hekim mantan. Bisa ini gede ini ya, katek mati ini aja anyar. Aku roh dia mati plek, gak ubah gak ontek, ya tetap haram. Tidak ada istilah mantan wedhus saya itu 3,5 juta ini gede sak ini langsung di disembelih, wis mati disembelih. Wong cek ro nek iki ndase putul. Itu ya sama dengan ayam itu halal. Tapi nek kemudian istilah sekarang ada tiren mati kemarin. Waduh Pak, iki nek gak didol lah yo rugi ya. Itu yo jadi haram karena tidak melalui proses penyembelihan. Minuman tadi itu ya halal asalnya, tapi karena kemudian dimasukkan ke dalam gelas atau apa namanya yang terbuat atau gelas itu adalah emas atau perak, maka menjadi haram. Sama dengan ini, legen itu halal, tapi kalau kemudian sudah dijadikan tuak, jadi legen habis dari pohonnya diminum atau besok diminum masih segar, tidak apa-apa. Tapi nek sengaja digawe tuak, legen diwadahi botol, marmo dipanaske, panas, sesuk maneh dipepe maneh. Minimal itu 3 hari dijemur, maka
maka kemudian warnanya akan berubah, sudah tidak jernih, akhirnya butek, ambune wis badhek. Sesuk maneh tambah suwe sak minggu tambah jos. Jos untuk diminum agar mendem. Nah, itu asalnya halal, tapi karena ada tujuan, ada sebab proses, legen sing nikmat dan halal itu bisa menjadi haram. Ya termasuk mungkin ini anggur kalau dimakan insya Allah tidak ada masalah, tapi anggur itu terus diperes, kemudian di model apa saja supaya menjadi namanya saja minuman keras. Anggur yang halal itu yang bisa menjadi haram. Itu jadi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasroba min ina'id dzabi wal fiddah wa an na'kula minha, termasuk tidak hanya untuk minuman tapi untuk makanan. Jadi ono wong sugih iso tuku piring emas, nah, kemudian makan menggunakan piring emas, makanannya itu bisa menjadi haram. Wa an libasil harir wal dhibah wa ayyajlisa alaihi, termasuk harir tadi itu atau sutra itu baik untuk pakaian maupun untuk selimut. Kalau pakaian kan menempel anggota tubuh semuanya, kalau selimut itu kan mungkin hanya untuk sebagian tutupi saja, itu ya tetap dilarang. Nah, semua larangan itu Bapak kalau dalam keadaan darurat, namanya darurat itu menjadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang terpaksa itu memperbolehkan bagi yang dalam keadaan normal. Jadi misalnya ki ono wong loro terus dokter memutuskan hasil penelitian ini harus diselimuti sutra, kalau tidak kemungkinan sakitnya sulit atau lama sembuhnya. Nah, itu kan karena sebab. Ya sama dengan tadi itu minum darah tidak boleh, tetapi karena ini harus ditransfusi. Apa ada Pak namanya transfusi darah itu? Glogok darah gitu kan tidak ada tuh Pak. Mesti pakai jarum suntik, itu pakai aturan. Maka yang menjadi boleh asalnya darah itu haram, tapi karena sebab maka demikian jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, tercukupi segala kebutuhan hidup kita oleh Allah halalan thayyibah, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bahagia di dini wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.